Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi video kali ini admin akan uji coba tes speed dan ngecek sekuat apa sih beberapa handphone yang ada di depan kalian ini untuk mendapatkan sinyal dari speed dan semacamnya guys. Yang dimana untuk provider lokasi tempat handphonenya akan admin samakan sesama mungkin guys ya, dari arahnya dan semacamnya. Nah, mungkin dengan adanya video ini akan sedikit membantu untuk kalian mencari device ataupun perangkat yang ingin dijadikan handphone auto-autoan ataupun cuman ingin dijadikan modem saja guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan by the way untuk handphone ini itu belum ada yang menjadi auto-autoan. Jadi semuanya masih Android ya, dengan sistem Android, dan ini belum di root ya. Ini belum di root, jadi ini masih ya ori-ori aja gitu ya. Cuman yang ini sudah custom ROM dan ini sudah root. Cuman kita tidak akan menggunakan auto-autoan. Jadi nggak ada modul sama sekali di 4 handphone ini. Murni menggunakan firmware dan mengandalkan si device-nya gitu ya, untuk mendapatkan sinyal mana yang lebih bagus mendapatkan sinyal dan mana yang speednya lebih gacor. Karena nanti kita untuk uji coba ataupun tes speednya itu kita tidak akan menggunakan wifi ataupun hotspot dari handphone ini, karena jika kita menggunakan hotspot ataupun wifi dari handphonenya ini otomatis akan ke limit guys ya. Karena memang dari beberapa perangkat ini beda spek, beda spesifikasi, beda kekuatan gitu ya. Jadi kita akan menggunakan port USB ataupun port charger semuanya. Oke, jadi kita akan menggunakan signal dan USB-nya saja, seperti itu ya. Jadi uji coba kali ini untuk signal dan tes speednya. Dan di sini admin akan uji cobanya menggunakan STB yang sama, akun yang sama, provider yang sama, paket yang sama, dan penempatan handphonenya sama persis guys ya. Jadi semuanya sama ya, cuma beda device. Jadi kita akan uji coba device ini, dan ini adalah Samsung J1S. Ini masih original, firmware-nya belum root dan nggak ada modul. Lalu ini handphone Xiaomi 4X ya, Redmi 4X, ini juga masih belum root. Ini nggak ada modul sama sekali. Oke. Lalu ini Mi 5, ini sudah root dan ini tidak akan menggunakan modul apapun. Jadi kita akan fokusnya di sinyal dan kecepatan koneksinya melalui port chargernya ini. Dan ini adalah Redmi 4A, ini juga masih original, tidak root, tidak ada modul apapun sama sekali. Oke, jadi seperti itu, kita lanjut. Oke, untuk handphone yang pertama di sini kita akan uji coba Samsung J1S. Nah, karena handphonenya ini tidak root, jadi di sini saya SCR CPY melalui PC. Jadi kalau untuk menggunakan STB converter itu nggak bisa karena ya belum root ya. Dan di sini sinyalnya cuman dapat 1 bar. Nanti semua handphonenya admin akan samakan untuk tempat handphonenya gitu ya. Dan di sini kita cek dulu. Nih masih ori, nggak root ya. Mana nih? Nah, ini Samsung J11F ya. Oke. Lalu di sini hanya mode tethering biasa guys ya. Tuh mode tethering biasa, dan tunnelnya di sini menggunakan Open Class for Windows. Jadi seperti ini, dapat ping ya. Itu ya. Oke, dan kita langsung nonton aja ya. Kita uji coba tes speed melalui ini dulu. Ini langsung ya dari handphone ke PC, tunnelnya di PC gitu ya. Dapat speed segini ya, 720 defaultnya tanpa admin otak-atik. Kita coba scroll. Nanti semuanya akan seperti itu guys, dari handphone langsung ke PC ya. Nah ini kan lumayan ya,
seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sip. Nah, ini kita kembalikan lagi ke YouTube. Kita coba tes speed ya. Oke, biar adil mungkin di sini saya gunakan satu akun aja guys ya. Kita gunakan satu akun aja. Di sini kita pilih akun satu ya. Kita gunakan akun satu aja. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan satu akun ataupun akun yang sama. Nah, cuman kita gunakan akun ini. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke handphone satunya guys. Baik, ini untuk handphone Xiaomi Redmi 4 guys ya. Nah, ini dan ini sudah jelas di atas ya, Redmi 4A. Dan di sini sudah dapat ping. Nah, itu ya, dengan akun satu. Dan kita refresh di sini. Jelas di sini sudah sedikit berbeda guys ya. Kenapa saya bilang begitu? Di Redmi 4A ini sinyalnya 2 sampai 3 bar. Sedangkan untuk handphone Samsung J1s itu cuman 1 bar ya. Nah, itu ya, kekuatan device-nya sudah berbeda. Namun kita coba cek untuk speednya. Di sini kita ketik 4K. Nah, kita tonton video yang lain. Oke, di sini untuk default, bukan default ya, otomatisnya itu 1080. Kalau menggunakan J1s itu dapat di 720 ya. Nah, kita coba refresh. Oke, ini sama untuk metodenya, dari handphone langsung ke PC, lalu di tunnel ataupun diinjek di PC-nya guys, menggunakan tool Open Class for Windows. Ini ya, speednya juga dapat 1 Mbps ya. Ini ya, speednya dapat 1 Mbps-an. Kita coba nih ke sini, mana wis. Nah, itu ya, dapat speed 1 Mbps, mantap ya. Oke, ini sudah ketutup ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita langsung tes speed di sini, karena ini masih connect ya, itu ya. Tuh, masih connect. Oke, kenapa ya? Oke, sinyal ya. Ini dapat 3 bar, 2 bar ya, gitulah ya. Untuk handphone Redmi 4A. Nggak jalan ya. Entah kenapa nih nggak jalan, padahal dapat ping nih ya. Mungkin servernya nih ya. Ini biasanya dari akun. Oh, oke. Ini kayaknya dari akun nih biasanya. Nih, ini dari server nih kalau begini biasanya. Nih, buka YouTube lancar, buka Opera lelet. Ini dari akunnya guys. Kalau sudah seperti ini dari akun. Tuh, YouTube lancar. Oke, kita coba paksa ya. Kita cek ini mana yang mau nih. Oke, kita pakai ini aja.
Oke, untuk dapat speednya segini guys ya. Wah, lumayan nih guys ya dengan speed segini. Tapi sayang banget ya, offline-nya nggak bisa guys. Nggak gimana gitu ya. Coba pakai yang aplikasi ini. Pakai ini bisa nggak? Coba via Google. Oke, jadi ini untuk hasil Redmi 4A. Kita ganti ke Redmi 4X guys ya. Oke, ini untuk handphone Redmi 4X dan ya, ini rada aneh guys ya. Kenapa seperti itu? Di sini saya sudah logo 4G. Nah, ini ya. Sudah saya logo 4G tuh. Prioritas ke 4G ataupun LTE. Dan di sini seperti yang kalian lihat, nggak ada sinyal. Ini gimana guys? Ini sudah pemilihan otomatis. Nah, ini baru muncul sinyal. Cuman ini pasti di E guys. Nah, itu ya. Ini pasti di E. Dan jika kita paksakan logo 4G, ini kita paksakan logo 4G ya. Tuh. Kita coba paksa lock 4G di LTE CDMA. Dan apakah dia akan dapat sinyal? Ya, nggak dapat sinyal guys. Aduh, ini gimana? Kok saya bingung nih guys untuk Redmi 4X punya saya ini. Apakah karena device saya atau gimana nih? Oke. Dan ini kalau dibawa keluar rumah enak kok ya. Karena handphone ini sering dibawa keluar rumah. Cuman untuk di sini di handphonenya yang tempatnya tuh sama dengan J1S dan semacamnya, punya saya ini nggak bisa dapat 4G. Agak gimana gitu ya. Coba kita pindah ke SIM 2 guys. Oke, ini sudah saya pindahkan ke SIM 2. Nah, ini kita cek. Nah, itu ya SIM 2. Dan di sini masih saya log di 4G. Nah, itu baru muncul sinyal dan ya, sinyalnya tetap 8G. Ini kenapa nih? Kita coba log di 4G ya, kita paksakan. Apa karena device saya yang kurang sehat atau gimana? Salah ya. Soalnya ini handphone sering tak bawa keluar guys ya, dapat sinyal normal kok ya. Dia bisa 4G kok. Cuman di sini begini ya. Oke, di sini masih ini ya, masih belum menghidupkan data. Layanan sambungan terputus. Oke. Sini saya log di LTE dan WCDMA ataupun H+. Oke, kita tunggu guys. Oke, ini sudah saya log ke 4G dan ya, tetap tidak ada sinyal guys. Nah, ini saya bingung nih gimana nih maunya si handphone 4X ini. Yang jelas 4X ini nggak bisa ya. Padahal ini untuk handphonenya normal banget. Mungkin kita lanjut ke handphone selanjutnya yaitu Mi 5 guys.
Oke, untuk handphone 5A Mi 5 ya, 5A Mi 5 sorry ini. Nah, ini dapat signal sekitar 2 bar dan ini ya. Kita langsung cek di sini. Buka ini, kita refresh. Ini kita cek berjalan guys ya, itu ya dapat ping. Tuh. Nah, itu ya dengan akun 1. Kita cek di sini. Oke. Kita ketikkan 4G lagi. Kita video yang lain ini aja. Oke. Nah, itu ya guys. Kita cek di sini otomatisnya di 480. Kita paksa ke 1080. Ya bisa ya. Oke, mantap ya, lancar ya. Kita coba satu kali lagi video. Resolusi 1080 ya. Kita paksa ke 1080, kita refresh. Oke. Kita cek di sini. Itu ya. Oke, sip. Dan kita buka YouTube dan kita coba tes speed menggunakan Google ini ya. Oke, kita coba pakai Ookla ya. Mungkin si Ookla sudah mau nih. Ookla. Oke, pingnya naik. Kita cek di Oke, jadi seperti itu guys ya. Dan pada intinya dari video ini, kalian mau menggunakan modem handphone apapun, entah itu MiFi, handphone Android auto-autoan, lalu Magic Box, ataupun modem stick, Orbit, Huawei dan semacamnya, ataupun modem yang lagi viral yang Nokia itu, semuanya kembali kepada BTS guys ya. Jadi device itu hanya bedanya mungkin di port USB ataupun di port LAN-nya yang gigabit, yang non gigabit sampai ke gigabit seperti itu, dan kekuatan untuk mendapatkan sinyal dari BTS tersebut gitu ya. Nah, untuk kekuatan speednya itu kembali lagi kepada BTS kalian ataupun jarak device kalian ataupun modem kalian ke tower provider yang kalian gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Dan semoga video ini sedikit membantu untuk teman-teman semua yang bingung menggunakan handphone apa. Jadi begitu saja. Yang saran admin, belilah modem sesuai kebutuhan kalian. Jika BTS kalian bagus, beli modem yang murah. Jika BTS kalian kurang bagus, kalian beli modem yang support frekuensinya banyak. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.